Ya, Dan si betul. penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul. Si penyuruh sumpah palsu, woi, berarti udah sumpah aja disuruh palsuin, guys. Disuruh oleh saksi Rudiana. Rudiano. Pelaku-pelakunya ini pelaku beneran apa pelaku bohongan? Ujung-ujungnya pasti nih minta maaf, surat damai, Kita duit juga. ujung-ujungnya mengaku salah, mengaku hilaf. Itulah rata-rata oknum seperti itu. Waktunya kan dikit ya, tapi kalau digabung bisa 2 provinsi. Akan didukung oleh institusinya kadang-kadang gitu. Jadi nggak usah senyum-senyum dong, Cap. Bernama Rana alias Piying. Jangan ketawa-ketawain saya. Siapa itu Bu Elsa? Ambo. Nggak jelas orang bicara dia ketawa-ketawa. Soal si Piying ini, cuci Piying kan? Kata dusta menutupi perkara, mereka anjing pelacak yang rakus. Kondisi AF tiap bulan dikasih duit sama Rudiana. Pantes nggak kerja-kerja. Kemana nih AF? Lu. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian baik-baik saja? Kita masih update kasus tentang 6 terpidana. Persidangannya gokil, guys. Nah, di mana hari ini masih berlanjut persidangannya ya. Dan untuk Sudirman juga. Nah, di sini akan banyak hal terungkap. Bahkan guys, ada video yang tentang Aris Papua ya bilang, saya tidak pernah kenal dengan Aldi, saya sama Rudiana cuma kenal-kenal anggota. Ternyata mereka pernah syuting film, guys. Gokil, syuting film masuk TV. Jadi berdustalah kalian semua karena kita lawan dengan bukti, guys. Gokil. Jadi di sini ada beberapa hal yang banyak banget Let's Go mau bahas. Yang pertama adalah tentang Rudiana CS ya. Bahkan orang-orang di persidangan, jaksa-jaksa itu mengatakan Rudiana CS. Oh, lengkap. Paket 3 ini ya. Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua. Itu semuanya disebut di persidangan karena melakukan dan membiarkan penganiayaan dengan omongan mengamankan. Gokil, guys. Memang demen bersilat lidah ya. Yang ternyata telah memberikan keterangan palsu Keterangan palsu. atas perintah orang lain. Perintah Yang Rudiana itu. dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan. Nah, betul Pak. Agar kebohongan saksi Dedek tidak terbongkar. Wah, Maka wah, wah, saksi wah. Dedek disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan. Ya, Dan si betul. penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul. Us. Kalau saksi Dedek hadir di persidangan, kebohongannya dapat terbongkar. Gokil. Cecaran pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Penyuruh sumpah palsu, bahkan di sini disebut ya, si penyuruh sumpah palsu. Woi, berarti udah sumpah aja disuruh palsuin, guys. Sumpah aja disuruh palsu, guys. Disuruh lagi, gokil. Sehingga ketika dipanggil persidangan, Dipanggil persidangan. saksi Dedek dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Dilarang Tapi belakangan hadir. mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh saksi Rudiana. Rudiano. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan. Oh, melegalkan. Sama saja dengan melakukan penyiksaan. Betul, Pak. Tindakan saksi Rudiana CS yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan. Gokil. Jadi tindakan Rudiana CS. CS, guys, berarti lebih dari 1 orang ya. Jadi sebutan Rudiana CS berarti kan dia kan ketuanya ya. ketumnya gitu. Ini kan anehnya kita ya, yang kita bingung adalah oknum, kita sebut ya oknum R, oknum raja terakhir ini, itu kan masih dinas dia masih dinas kan kemarin di wawancara ya, itu setelah adanya bukti valid, ini buktinya valid loh, bukti valid dari HP-nya Widi itu ke Vina, ada yang dihapus sama oknum kepolisian kan, ada yang dihapus, berarti ini kan segitunya nih para petinggi ini ngelindungin Rudiana kan. Kenapa pimpinan polisi ini ya, dia kan kalau kayak Rudiana, Gugun Gumilar, atau siapa lagi, Aris Papua, selalu bilang, atasan saya, pimpinan saya, nyuruh saya tuh jangan ngomong dulu. Nyuruh saya tuh tunggu waktu yang tepat gitu kan. Kenapa sih pimpinan-pimpinan mereka ini selalu melarang anaknya buat tampil di media gitu? Kenapa pimpinan ini kayak ikut campur gitu? Kayak misalnya, ini Rizky bertanya ya, kayak pimpinan Rudiana atau pimpinan Aris Papua atau Gugun Gumilar gitu. Saya tanya ke pimpinan gitu, pimpinan bilang, nanti tunggu waktu yang tepat. Kenapa nggak pimpinannya? Itu kan masa lalu, lu selesaiin sendiri secepatnya. Sekarang lu harus ngomong langsung ke media gitu. Apa yang terjadi sebenarnya gitu? Lu harus jujur-jujuran gitu. Ini kenapa masalah anak buah jadi masalah pimpinan gitu? Ini kan aneh ya, menurut Let's Go ini aneh ya. Kenapa pimpinan-pimpinan mereka ini kayak berusaha ikut ngebantu mereka ya, ikut ngebantu mereka. Oh, nanti kamu munculnya jangan sekarang, munculnya di saat yang tepat. Saat yang tepat adalah
15 hari lagi. Di saat netizen sudah lupa gitu. Apa gimana? Soalnya mereka semua selalu bilangnya nunggu perintah atasan gitu. Kenapa atasannya ngemanjain banget? Kalau Let's Go jadi atasan, ya itu urusan lu. Mengaku menangis, tapi perilaku miris, rela membunuh menutup perkara. Orang lain yang masuk penjara, otakmu di mana? Dan bahkan kalau kita lihat kemarin itu Aris Papua bilang, saya nggak kenal Aldi. Apakah Bapak anak buah Pak Rudiana? Ya, ditanyain kan. Saya sama Rudiana itu kenal anggota aja. Anggota apa yang Bapak maksud? Anggota gebuk pelaku. Apa gimana nih pertanyaan ya? Karena dia bilang dia nggak ada sangkut pautnya sama Rudiana. Bahkan dia tuh beda kantor. Oh, Rudiana di Cirebon Kota, saya di kabupaten di mana lupa lah, Resko. Tapi ternyata kita mendapatkan video. Nah, video ini adalah salah satu bukti dia adalah geng Rudiana yang diduga dia adalah gengnya Rudiana gitu. Ini kita lihat ya. Bapak yakin nggak bohong sama saya ya? Oh, yakin nggak bohong? Tadi Bapak udah bawa ibu loh ke saya. Bapak yakin nggak bohong sama saya ya, Pak? Ini Mbak, ngapain saya bohong? Ya, udah jelas saya kesini langsung sendirian, Mbak. Ya. Iya kan? Oh, ini videonya guys. Oh, di Antv. Gokil. Yang mana nih? Oh, ini yang tengah nih Pak Aris Papua ya. Yang tengah Pak Aris Papua, yang kanan Pak Rudiana. Oh, masih muda mereka ya. Ini apa nih? Apa nih? Terpidana 2016. Lihat muka-mukanya yang menangkap. Oh, apakah itu Rudiana dan Aris Papua akan mengelak lagi? Nah, ternyata berarti Gugun Gumilar yang mana nih? Yang Let's Go tangkap di sini memang mukanya Pak Rudiana sama Pak Aris ya. Nah, dan di sini Antv ya. Terus tulisan di bajunya Turn Back Crime. Tadi mereka pernah masuk TV guys. Udah terbiasa syuting. Nah ini kan pertanyaan Let's Go. Oh, ternyata kalian pernah kerja bareng ya. Soalnya kemarin sih bilangnya di salah satu tayangan ya anggota-anggota aja gitu. Nah, kalau dari sini kan kita lihat buktinya ya, bukti digital tuh nyata ya. Habis itu yang kedua pertanyaan Let's Go, ini kan syuting ya, syuting ditangkap-tangkap gitu ya. Nah, syutingnya ini atas dasar naskah atau enggak nih? Ini pertanyaan ya. Siapa tahu naskahnya dibuat sama Rudiana. Ini di belakang-belakang pelaku-pelakunya ini pelaku beneran apa pelaku bohongan? Ini pertanyaan ya, karena sekarang kan banyak banget dugaannya ya. Rudiana memalsukan cerita anaknya ya. Jangan-jangan tahun 2000 berapa nih? 2010-an ini ada orang-orang yang ditangkap. Nah, ternyata orang-orang yang ditangkap itu adalah palsu juga. Peggy juga dia, peran pengganti juga. Korban proyek juga nih. Nah, bisa jadi kan. Nah, ini harus diselidiki nih, mana kamu orang-orang yang ditangkap. Nah, karena nggak cuma dari Rudiana sama Aris Papua ya, kan Aldi tuh kemarin digebukin dan dikencingin ya. Ini Let's Go juga dapat ada cerita orang, dia mendapatkan kecurangan dari oknum kepolisian ya, oknum Ladusing gitu. Setiap kita bermasalah dengan oknum, lagi-lagi ini oknum ya, bukan institusi tapi oknum kepolisian, ujung-ujungnya pasti nih minta maaf, surat damai, ujung-ujungnya mengaku salah, mengaku hilaf, itulah rata-rata oknum seperti itu. Intinya kronologisnya coy, ini saya ceritakan. Saya saat itu sementara bawa mobil, tiba-tiba dari arah depan ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang pulang dari pasar tabrak di depan mobil saya. Nah, yang anehnya dan lucunya, tiba-tiba ada oknum ya, oknum kepolisian saat itu, yang sebenarnya saya dengan pihak yang bersangkutan, dengan pihak bapak-bapak di ibu sudah damai. Udah damai. Saya sudah kasih ongkos untuk biaya motornya terlalu parah, hanya lecet sedikit dibanding dengan kendaraan saya yang parah ya, pasti 7 jutaan. Sudah damai, bahkan ibu dengan motor tersebut sudah mau pulang, tiba-tiba ditahan sama si oknum tersebut. Nah, udah gitu aja bang. Lanjutannya nggak ada bang, aduh lagi. Ya pokoknya itu ya, katanya ini videonya ternyata cuma segini doang. Ini artinya kalian tahu ya, Let's Go kalau mau reaction itu real ya, tidak dipotong-potong ya. Oh, jadi intinya mungkin ada oknum yang ikut nimbrung ya, padahal permasalahan mereka berdua itu udah damai gitu loh. Jadi ada oknum yang ikut nimbrung gitu. Nah, ini kan anehnya kita kadang beberapa oknum ini ya, yang oknumnya kan dikit ya, tapi kalau digabung bisa 2 provinsi. Kalau digabung ya. Tapi kan kadang-kadang Let's Go lucu juga ya. Oknum-oknum ini itu kadang dia didukung loh. Dia bahkan didukung oleh institusinya kadang-kadang gitu. Atau bukan institusi yang didukung ya, malah didukung oleh atasan. Berarti kan atasannya oknum juga ya. Jadi para oknum di bawah ini kadang didukung juga sama oknum atasan. Jadi kita kalau lapor gitu, Pak, anak buahnya nih Pak, oknum mata duitan doang.
nilang mulu kerjaannya, nilep jangan bilang-bilang Pak gitu. Mungkin bapaknya yang udah naik pangkat gitu. Itu kan saya yang ngajarin. Apa gimana ya pertanyaan ya, karena itu rahasia umum guys, itu rahasia umum, dan karena udah rahasia umum jadinya kan bukan rahasia dong ya. Tapi gimana cara memberantas oknum yang dari atas sampai ke bawah ini gitu, dari hulu sampai ke hilir ini, bingung kita guys. Bu Titin pertanggungjawabkan ucapannya, mana buktinya, jadi nggak usah senyum-senyum, pokoknya nantinya saya orangnya nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngecilin orang, Masa sih? nggak pernah hiperbola. Woi, nggak pernah ngecilin orang, nggak pernah hiperbola. Wah, setara nabi. Ini pertanyaannya ya, itu nggak pernah hiperbola, tapi kasusnya Iki seperti dihiperbolakan. Jangan senyum-senyum katanya. Kita tidak boleh senyum-senyum guys. Let's go, tidak boleh senyum-senyum. Pertanyaan saya adalah, bahwa keterangan Ibtu Rudiana itu benar adanya, tetapi kan keterangan itu hanya didukung oleh satu keterangan Aib yang sampai Iya, saat ini benar. belum ketemu. Sementara Dede Aib sendiri doang. sudah mencabut keterangannya. Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Anda belum tahu ya. Ada satu belum. saksi adecat bernama Rana alias Piying. Rana? Itu Ih. Rana alias Piying. Ah. Jangan ketawa-ketawain saya. Siapa itu Bu Elsa? Rana saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu dari saya? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Ngambek. Jangan ketawa-ketawain saya. Mau saya lucu. Ngambek. Woi, ngambek. Diketawain ngambek. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi. Mempertawakan orang. Melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, Gokil. yang salah satunya dia perempuan, mungkin itu Vina, Mungkin dan itu satu lagi Vina. anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Nah, jadi dia bilang ada satu saksi lagi ya. Kalian belum tahu ya? Belum. Ada satu saksi lagi ya. Namanya Piying. Let's go, inget banget ya. Kayaknya sih Let's go pernah nih. Let's go pernah membahas soal si Piying ini. Cuci Piying kan? Tanda ya. Let's go ketawa-ketawa di somasi nanti. Mungkin itu yang lucu Bu Elsa, karena Bu Elsa bilang Piying gitu. Mungkin di Bu Titin, apa Piying? Cuci Piying? Apa yang lucu sih? Bu Kayaknya- Titin, apa yang lucu dari diri saya ya? Ya. Ih, banyak. Karena saya tahu Rana kayak gimana. Oh, Rana itu Piying ya? Sekarang Rana nggak mau tidak lagi diwawancari oleh media karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Bener. Saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Sama Agung yang memutuskan, menganalisa, bukan majelis hakim yang di PN Cirebon. Karena Ya. itu ngapain gitu lihat-lihat ke lokasi, kan sudah ada. Gila, jadi Elsa bilang, kenapa sih ketawa-ketawa? Saya merasa terhina. Bu Titin ketawa-ketawa saya. Jadi kita akan disomasi guys, kalau sama Nek Elsa ya, kalau kita ketawa-ketawa tuh kita disomasi gitu. Tapi kalian yang ketawa juga ikutan, kayak Bu Titin, mana jempolnya? Maunya ikut ketawa takut disomasi nenek gayung ya? Lili. Tenang ya Bu Titin, let's go bantu ngetawain ya. Lucu sekali coy. Pertanyaan kita kan, Aib nih gimana kabarnya sekarang ya? Aib nih menurut kalian nih, dia kerja nggak sih? Nah pasti kan nggak ada orang yang mau memperkerjakan Aib ya. Yang kita tahu sekarang kan Aib nggak kemana-mana. Kalau menurutku Aib kerja juga nggak kerja ya. Nah gimana caranya Aib hidup? Bapaknya Aibnya kerja sama Kang Deddy kan gitu. Nah, Let's Go ini menduga bahwa Aib ini kebutuhannya sekarang ditanggung oleh Rudiana ya. Karena kan Aib adalah anak kesayangan Rudiana sekarang ya. Anak saksi kesayangan Rudiana gitu. Tapi gimana caranya Aib hidup gitu loh. Dan Aib sekarang nggak kemana-mana. Mungkin setiap bulannya ada jatah untuk Aib. Ini masih baik ya. Kita menduganya Aib diduga dikasih jatah ya, bukan Aib disekap loh. Takut-takutnya ada yang menduga Aib disekap, itu kan hilang kemana kita nggak tahu kan. Nah, mungkin dikasih jatah tiap bulan karena cuma satu-satunya saksi yang mau membantu Rudiana si Aib ini. Kasih satu-satunya yang membantu. Nah itu nih guys, update tentang kasus kali ini. Gimana menurut kalian guys? Nah, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah berdonasi ya, terutama Sultan Hongkong kita Sri Wahyu 8161, bahkan 2 kali kemarin dia berdonasi ya. Maafin kemarin Let's Go nggak bacain super thanks ya, karena setelah Let's Go update
baru deh dia memberikan donasi ya. Makasih banget ya. Dari Seminur 4972. MYR itu apa? Myanmar apa? Rohingya? MYR itu apa ya? Makasih ya, thanks itu. Makasih banget Seminur MYR ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mendukung Let's Go dengan cara berdonasi. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan tip lebih, itu ada link di bawah buat Saweria. Sama juga apa ya? Dari Super Thanks juga. Makasih banget nih. Gitu. Jadi deh guys, tentang update kasus kali ini. Gimana pendapat kalian? Coba tolong komen di bawah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.